Hai teman-teman, selamat datang di ruang Zoom ARC Family Center dengan program Pay It Forward. Mari kita akan mulai acara kita pada kesempatan hari ini dan izinkan saya share screen berkenaan dengan apa itu ARC Family Center bagi teman-teman yang belum mengenalnya ya. ARC Family Center ini sudah berusia 10 tahun. Dan kami mempunyai tagline, Because There Is Always Hope. Ark Family Center mempunyai misi menjadi teman seperjalanan Anda dalam menemukan, mengelola, dan mengembangkan potensi, karunia, talenta, dan tujuan hidup melalui layanan konseling, coaching, training, seminar, workshop, serta tes kepribadian. Nah, teman-teman boleh melihat di layar teman-teman, itu ada YouTube-nya ARC Family Center yang kami senantiasa update setiap Sabtu jam 10 sampai jam 11. Kami juga melayani lewat WhatsApp group, ada nomor ARC Family Center dan ada nomor HP dari Graha 137. Graha 137 juga ini layanan kami untuk menjadi teman seperjalanan teman-teman juga. Nah, tolong dukung dan doakan pelayanan kami. Ini ada beberapa media sosial kami. Teman-teman boleh like, subscribe, baik itu dari media sosial ARC Family Center, media sosial saya, atau juga kalau teman-teman punya kerinduan untuk bisa memberkati kami melalui finansial, bisa memberikan donasi pelayanan ke nomor rekening ARC Family Center atas nama Jenny Herwanto maupun ke atas nama rekening BCA juga dari Graha 137. Nomor rekening lengkapnya teman-teman bisa melihatnya di layar ini ya, dan teman-teman bisa men-screenshot-nya. Ini website ARC Family Center, teman-teman bisa mencoba melihat dan mengunjungi website kami. Dan kita akan memulainya biasa. Kami memulainya dengan lagu Pause, Welcome to the Family. Tujuan dan harapannya adalah jikalau teman-teman mampir di YouTube channel kami atau di ruang Zoom ARC Family Center, kami menyambut teman-teman menjadi keluarga kami. Dan kami mengambil lagu Pause, Welcome to the Family untuk mungkin kita berdoa, mungkin kita mencoba menarik nafas, menyadari keberadaan kita kini dan di sini sebagai momen di mana kita bisa benar-benar hadir di sini untuk mencoba melihat apa sih yang bisa kita ambil dari sharing pada kesempatan pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya akan segera memutarkan lagu Welcome to the Family. Silahkan teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman dan mencoba menenangkan diri dan menenangkan pikiran untuk benar-benar berkonsentrasi sambil mendengarkan lagu Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on.
welcome to the family. Karena tidak ada orang yang sendirian, pasti kita punya teman-teman, relasi, atau keluarga yang mengasihi kita. Kalau toh teman-teman merasa sendirian, kami Ark Family Center bersedia menjadi teman seperjalanan teman-teman untuk bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang merawat luka. Ini baru bagian yang pertama, teman-teman. Jadi, membicarakan tentang luka, wah, ternyata banyak ragamnya. Dan hari ini kita baru memulai sedikit untuk bagaimana kita merawat luka. Izinkan saya juga share screen ya, teman-teman. Bentar, saya mau share screen-nya. Ya. Oh, ya, ini merawat luka bagian yang pertama. Dan saya menyapa para pendengar Radio Muria di Jepara dan juga teman-teman yang melihat di YouTube channelnya Ark Family Center. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang luka dan kenapa sih perlu merawat luka. Apa yang membuat saya secara pribadi merasa ini bagian penting untuk saya sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam pengalaman hidup saya yang sudah midlife, itu setengah abad, saya merasakan dan mengetahui serta mengalami bagaimana kalau luka itu tidak dirawat, bahkan diabaikan, dan ada juga orang yang menekan luka itu, ini akan berdampak tidak baik. Luka di sini memang macam-macam ya. Ada itu luka. Ya, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu pendekatan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang holistik ya, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka luka itu saya secara sederhana juga mengatakan bahwa luka yang dialami oleh kita semua itu bisa jadi luka di tubuh ini, luka di jiwa kita, atau luka di roh kita. Nah, tentunya luka di tubuh itu adalah seperti ketika kita misalnya sedang memasak di dapur, terus kita terkena pisau. Nah, ini akan membuat tangan kita terluka atau kita mengalami kecelakaan. Itu fisik kita yang terluka. Ketika kita merasakan sakit, nah itu ada luka di dalam tubuh kita yang tidak kelihatan nampak kasat mata, tetapi ada luka di dalam tubuh kita. Tapi ada juga yang disebut luka di jiwa. Luka di jiwa tidak nampak, sama seperti luka roh. Luka di jiwa ini lebih bagaimana kita terluka karena pemikiran kita sendiri atau karena pikiran orang lain yang diperkatakan kepada kita, maupun luka akibat perasaan yang kita alami, emosi yang kita alami, yang kita rasakan, atau emosi-emosi yang kita dapatkan karena perlakuan orang lain terhadap diri kita. Luka di jiwa tidak nampak, tetapi itu terasakan bagaimana perasaan sakitnya. Bahkan dikatakan ada lagu bahwa lukanya tuh di sini. Ya, memang tidak kelihatan, tapi luka itu terasakan. Itu luka-luka yang kaitannya dengan sakit hati, kekecewaan, frustasi, benci, dendam, marah. Itu luka yang ada di jiwa. Sedangkan luka roh,
luka yang terjadi di dalam roh kita biasanya lebih berkenaan dengan rohani kita. Kaitannya dengan hubungan antara kita sebagai manusia dengan yang ilahi, dengan pencipta kita, di mana kita barangkali terluka karena merasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Kita merasa kehilangan makna hidup, merasakan diri yang hampa. Memang bergerak, kita melakukan kehidupan kita sehari, tetapi kita merasa bahwa hampa, ada kehampaan yang kita rasakan. Atau kita merasa bahwa ya kita nggak ada koneksinya dengan Tuhan. Kita memang hidupnya terpisah dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami apa yang disebut krisis iman dan merasa terputus dengan Tuhan. Itu luka di roh. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan di awal, apa sih yang membuat kita, mengapa kita itu perlu merawat luka? Luka di tubuh jasmani kita, kalau tidak kita rawat, dan kemudian ini menjadi infeksi, apalagi kalau seseorang itu mengalami diabetes misalnya, maka luka itu akan bernanah menjadi infeksi yang begitu rupa sehingga perlu diamputasi dan lain sebagainya. Berakibatnya parah. Nah, bagaimana kalau luka di jiwa itu tidak dirawat? Luka di jiwa kalau tidak dirawat dengan betul, memang tidak kelihatan. Rasa-rasanya itu orang merasa baik-baik saja. Tetapi ibarat orang yang membawa sampah busuk di dalam gendongannya, di dalam tasnya, aroma kebusukannya itu terasakan di orang lain yang kita jumpai. Contohnya, kita bisa merasakan ketika kita mungkin bercakap-cakap atau bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman kita, ada di mana kita merasakan kenapa ya kalau sama teman ini itu, si A ini, saya merasa capek banget. Atau merasa nggak enak, nggak nyaman begitu kalau berbincang-bincang dengan dia. Nah, jangan-jangan orang yang merasakan seperti ini sebetulnya dia mengalami luka yang belum pernah dikelolanya, luka yang belum pernah dirawatnya, sehingga kehadirannya bahkan ketika dia bergaul itu membuat orang merasa tidak nyaman, merasa capek, ada semacam energi yang terkuras begitu. Karena mungkin kita menyimpan banyak energi marah, energi malu, energi dendam yang membuat kita jadi tidak bisa menjadi diri kita apa adanya. Nah, itu kalau luka di jiwa tidak dirawat. Sama seperti luka di dalam rohani kita. Ketika kita merasakan kita ada dalam kondisi krisis iman, merasa bahwa kita terputus dari Tuhan, merasa tidak terkoneksi dengan Tuhan, ada sesuatu yang hilang dan hampa. Mungkin ada perasaan kehampaan yang begitu dalam yang membuat orang jadi merasa bahwa untuk apa sih aku hidup di dunia ini? Dan punya pemikiran bahwa ya buat apa aku hidup kalau perasaanku seperti ini? Lebih baik aku mati saja ketimbang aku hidup. Nah, ini kalau luka di dalam roh kita tidak kita rawat dengan baik, dengan semestinya. Jadi, kenapa kita perlu merawat luka? Yang pertama adalah luka itu bisa membusuk, infeksi, dan menyebar. Dan itu akan berakibat fatal. Yang berikutnya, yang kedua, kalau kita merawat luka,
itu ibaratnya adalah kita itu mencintai diri kita. Itu sebagai tanda bahwa kita mencintai diri kita. Kita self-care terhadap diri kita. Nah, kalau kita juga merawat luka kita, ini akan menjadi pintu kasih buat kita mengasihi sesama kita. Dan ketika kita merawat luka kita, maka kita pun akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalau kita tidak mau merawat luka kita, bukan hanya di jiwa kita yang terdampak. Karena sekali lagi, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita ada kesatuan yang holistik antara tubuh, jiwa, dan roh, maka apabila misalnya saya tidak terluka, tidak tergores di jari tangan saya, tetapi luka saya ada di jiwa saya. Jiwa saya ini bisa pikiran saya, bisa perasaan saya, dan saya mengabaikan luka itu, bahkan menekan luka itu. Akibatnya, perasaan sakit hati, kekecewaan, dendam, kemarahan itu nggak pernah dinampakkan. Yang kelihatan adalah saya oke, saya baik-baik saja. Tetapi dalam perilaku tidak menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Kita suka gosip, menggosipkan orang lain. Kita suka berbicara hal yang buruk terhadap orang lain. Kita sering berpikiran negatif terhadap orang lain. Bahkan kata-kata kita adalah kata-kata yang pedas, yang menusuk hati orang lain. Karena sebetulnya ya luka di jiwa itu belum pernah dirawat dan dipulihkan. Akibatnya apa? Kalau ini luka ini tidak pernah dikelola, kemarahan yang tidak pernah dikelola, kekecewaan yang tidak pernah disadari, bisa menyebabkan stres kronis. Stres kronis bisa terjadi juga depresi. Depresi ada tingkatannya, depresi ringan, sedang, bahkan berat. Nah, jikalau kita mengalami depresi yang berat, maka sistem imun tubuh kita pun menjadi kacau balau. Ketika sistem imun tubuh kita menjadi kacau balau, maka itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Mungkin ada inflamasi di dalam tubuh kita, peradangan di dalam tubuh kita, yang membuat memicu timbulnya penyakit yang kita itu sebetulnya setiap orang punya beberapa kelemahan yang bisa jadi karena stres berkepanjangan, depresi, yang memicu timbulnya sakit penyakit. Misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya, diabetes, yang ada kaitannya dengan bagaimana sistem imun tubuh kita dan sistem hormonal kita. Apalagi kalau ada bakteri atau virus yang sedang kita tanpa sadar kita hirup atau terkena di tubuh kita, padahal kita sedang mengalami stres dan depresi, berbeban berat, energi kita, emosi-emosi kita, emosi yang buruk kayak gitu, eh, energi yang buruk ya, seperti energi marah, energi yang membuat kita itu berada di level di bawah 200 itu menurut Peter Hawkins. Nah, itu akan gampang banget, mudah banget kita itu jatuh sakit. Memang belum ada kaitan persisnya ya, bahwa sakit hati atau luka hati yang tidak diproses itu bisa mengakibatkan kanker gitu. Tidak, hubungannya bukan langsung sebab akibat, bukan seperti itu. Tetapi itu memicu, salah satu hal yang memicu timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya karena luka yang belum pernah dikelola dan belum pernah kita sadari dan belum pernah kita
rilis gitu ya, lepaskan seperti itu. Nah, kita akan bersama-sama memahami apa sih penyebab luka? Apa yang membuat seseorang itu bisa terluka? Ada berbagai macam penyebab luka. Di sini saya tuliskan apa itu luka karena dikhianati. Misalnya saja dikhianati oleh pasangan, dikhianati oleh pacar, dikhianati oleh sahabat baik kita. Intinya adalah kita terluka karena orang yang kita percayai ternyata dia tidak bisa dipercayai oleh kita. Padahal kita sudah terlanjur mempercayai betul. Itu luka karena dikhianati. Yang lainnya terluka karena ditolak, tidak dihargai. Misalnya karena ya seorang anak merasa dia tidak dihargai oleh orang tuanya karena dianggap masih kecil terus gitu. Padahal dia sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan akibatnya anak itu merasa bahwa dalam dirinya itu tidak pernah merasa cukup. Nah, ini membuat dia merasa bahwa dia ditolak, tidak dihargai, dan itu membuat dia terluka. Penyebab terluka yang lainnya adalah ketika diperlakukan tidak adil. Artinya bahwa kalau seseorang itu mungkin dipecat tanpa alasan yang jelas karena situasi ekonomi yang sekarang ini, tetapi orang tidak menunjukkan sebabnya apa, kenapa kok dia dipecat, ya, diperlakukan tidak adil, kemudian dibeda-bedakan, misalnya dalam kehidupan berkeluarga atau berkomunitas. Ya, kalau si A itu diperlakukannya begini, kalau si B diperlakukannya kok beda, pada aturan mainnya kan begini. Nah, itu kan berarti diperlakukan tidak adil. Terus membuat orang itu bisa juga terluka. Atau kita terluka karena kita merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar kita. Atau bisa dikatakan bahwa kita itu gagal. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam studi, ataupun kita merasa bahwa kita itu disalahkan gitu. Gagal menikah bisa juga. Dan itu membuat kita merasa bahwa ya saya terluka, merasa hati saya ada yang melukai karena kegagalan saya ini. Karena ini membuat harga diri dari seseorang itu menjadi sakit. Hal yang lain adalah kehilangan yang tidak ditangisi dengan sehat. Siapapun kita pasti punya pengalaman kehilangan. Kehilangan sesuatu yang kita sukai, senangi, kehilangan orang yang kita kasihi, kita cintai, kehilangan komunitas yang ya mensupport kita. Nah, kalau kita tidak pernah mencoba memberi kesempatan untuk berproses menerima kehilangan itu, ya ini tidak ditangisi dengan sehat dalam artian tidak dikelola dengan sehat, maka itu pun bisa menjadi luka. Termasuk kalau misalnya kita sedang berduka cita karena kehilangan orang yang kita kasih, tetapi kita berusaha untuk bahwa saya kuat demi untuk keluarga saya, padahal sebetulnya kita belum. Nah, ini masuk itu bisa menyebabkan luka yang bisa menjadi kepahitan karena kita belum pernah menangisi atau mengelolanya dengan sehat. Hal yang lain, kita terluka karena kita berada atau dibesarkan dalam lingkungan yang toksik. Jadi kalau misalnya ada dalam keluarga yang rasanya orang tuanya itu toksik, keluarga besarnya toksik gitu, atau kita sebagai karyawan atasan kita toksik atau teman-teman kita toksik, itu juga membuat luka pada diri kita secara pribadi.
Hal yang lain adalah luka karena kita dibanding-bandingkan. Orang itu kan sukanya begitu ya. Entahkah itu antara suami istri dibandingkan, oh kalau istrinya itu memang nggak bagus, jahat. Tapi kalau suaminya itu loh baik misalnya. Bisa jadi begitu. Atau karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, atau anak punya dua anak dibandingin tuh. Kalau kakak begini, kalau adik begini, kok kamu itu ndak bisa kayak kakakmu atau kayak adikmu. Nah, dibanding-bandingkan seperti ini membuat luka juga. Nah, yang lainnya adalah luka karena diabaikan dalam artian bahwa tidak dianggap penting, dianggap ya apa ya, ada dan tiada begitu, ada dan tiada saya menyebutnya karena tidak pernah ditanyai, tidak pernah divalidasi perasaannya, misalnya selalu langkahi, maksudnya nggak pernah ditanya, oh ya ini menurut tuh gimana ya, harus dibiarin, jadi dianggap ada dan tiada gitu. Sebetulnya ada tapi tidak diakui. Nah itu diabaikan, itu bisa menimbulkan luka juga. Nah teman-teman pada saat saya menyatakan ini, coba teman-teman lihat diri sendiri ya. Saya itu pernah punya luka yang kayak apa? Barangkali teman-teman merasa bahwa aku baik-baik saja kok, nggak pernah punya pengalaman itu dan saya nggak apa-apa, saya diabaikan, it's okay. Benarkah? Kita harus jujur pada diri sendiri. Karena jikalau kita tidak pernah mencoba menyadari luka itu, maka suatu ketika luka itu disadarinya justru pada saat luka itu sudah bernanah dan sudah busuk, baunya itu terasakan. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita mencoba melihat diri kita sendiri, jujur pada diri kita sendiri. Apa sih sebetulnya luka yang pernah ada di dalam diriku dan aku pengen merawat luka itu. Nah, momen hari ini hanyalah momen di mana kita bisa menyadari kayak luka-luka apa sih yang pernah ada di dalam kehidupan saya. Dan apakah saya sudah merawat luka-luka itu dengan baik, atau saya justru mengabaikan atau tidak ngerti kalau sebetulnya saya terluka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Terus misalnya kita pernah dibully oleh teman kita waktu kita masih SD. Kita tidak pernah cerita sama orang tua kita. Padahal kita sudah dipermalukan dan itu berusaha kita hilangkan. Peristiwa itu berusaha kita hilangkan. Kita tidak ingat-ingat lagi. Mungkin kita bisa berhasil, tapi suatu ketika ada masalah yang lain, misalnya di kantor, yang kemudian ini karena teman kantor tuh toksik dan suka mempermalukan kita, wah kita bisa jadi teringat di masa lalu seperti apa, atau mungkin emosi kita justru tak terkontrol gitu karena kita pernah terluka karena dipermalukan. Atau ada ekspektasi yang tidak realistis. Jadi kita itu ya kamu tuh loh jadi anak yang begini-begini, sukses, gini gitu, apa gitu ya. Tetapi tidak bisa, tak berhasil, kita tidak berhasil. Nah, ekspektasi yang tidak realistis ini membuat kita jadi merasa sakit hati juga, merasa tidak adil, kok aku nggak bisa ya, atau gagal, tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Misalnya saja karena peristiwa kehilangan salah satu orang tua kita, maka kita itu rasa-rasanya diminta menjadi dewasa sebelum waktunya karena kita perlu bertanggung jawab terhadap adik-adik kita yang juga butuh perhatian. Nah,
Hal ini juga bisa menyebabkan luka, karena barangkali sebagai kakak yang merasa, oh saya harus bertanggung jawab nih terhadap adik-adik, biar adik-adik yang sekolah aja, saya enggak. Kayaknya bagus ya berkorban, tapi sebetulnya benar. Jangan-jangan kita ada luka yang belum terselesaikan karena ekspektasi yang tidak realistis dari orang lain. Ataupun ada parenting yang tidak konsisten. Ya, para orang tua kadang ya menetapkan aturannya itu seenaknya saja. Ya kali ini bolehlah, tapi nanti di lain kesempatan, oh itu nggak boleh. Nah, kalau lagi perhatian, perhatian, tapi kok sedang sibuk ya terserahlah kamu oke lah. Nah, itu kan parenting yang tidak konsisten yang membuat anak itu merasa, loh gimana sih itu gitu. Sulit untuk bisa percaya karena rasanya kok jadi beda-beda gitu. Nah, ini beberapa penyebab luka yang membuat kita bisa mengalami perasaan-perasaan yang mungkin itu membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, dan merasa frustasi di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini tidak pernah kita kelola, maka ini akan menjadi bumerang, bisa menyakiti diri kita sendiri, bahkan bisa menyakiti orang lain juga. Teman-teman perlu ingat bahwa orang yang terluka, misalnya mengalami perasaan sakit hati, iri hati, marah, takut, sedih, merasa bersalah, merasa malu, itu ada di level energi yang rendah. Dan itu bisa memicu sakit penyakit. Contohnya saja, ini saya ambil dari bukunya David Hawkins ya, David Hawkins dalam bukunya Power and Force. Power itu energi-energi yang memberikan kekuatan, tetapi kalau force itu energi yang membuat kita itu lemah gitu ya. Yang membuat kita jadi ya mungkin bisa gampang terserang sakit penyakit. Energinya itu sebentar saya stop share ya. Itu misalnya rasa malu. Itu punya energi 20. Jadi rendah banget tuh energinya. Energinya 20. Kalau energinya 20 jelas rentan banget ketika ada virus menyerang kita ya bisa jadi kita tidak bisa bertahan. Kemudian rasa bersalah itu energinya di poin 30. Sedih 75. Sedih itu bisa depresi, merasa kehilangan. Kalau takut, khawatir, dan cemas, energinya itu 100. Kalau keinginan, desire, ketidakpuasan maksudnya ya di sini itu 125. Kalau marah, 150. Kalau kita merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang lain, ego kita yang lebih penting itu 175. Ini termasuk energi-energi yang ada di bawah dan yang bisa membuat kita rentan kena sakit penyakit ya karena force itu kan paksaan yang berasal dari rasa takut, marah, serakah yang membuat kita berusaha lebih keras lagi supaya kita bisa naik levelnya ke energi yang paling tidak di atas 200 gitu. 200 itu keberanian. Kalau kita sudah bisa menerima segala sesuatunya masuk di self acceptance itu sudah 350. Yang tertinggi itu energi pencerahan, enlightenment. Itu 700 sampai 1000. Nah, kalau itu sudah benar-benar kita itu punya power gitu, menurut Hawkins itu begitu. Bahwa kita dapat kekuatan sejati yang sumbernya dari cinta, penerimaan, dan pencerahan, dan membuat kita itu paling tidak hidupnya itu sehat. Nah, itu menurut Hawkins ya, teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau kita menyadari bahwa ternyata
dari sekian banyak penyebab luka yang saya sebutkan itu, saya yakin minimal saya sendiri pun merasakan ada beberapa hal yang saya mengalami dan bagaimana saya masih, kalau ingat peristiwa itu, aduh, saya kok jadi terluka ya. Emosi saya jadi sedih ya. Itu salah satu tanda bahwa itu belum beres. Luka itu belum beres. Secara simpelnya itu begitu. Nah, kalau kita menyadari bahwa luka itu belum beres, mari kita bersama merawat luka itu. Ya, saya mau memutarkan lagu yang pernah juga diputarkan di Art Family Center. Waktu itu saya ngomongin soal apa ya, berdamai atau apa ya, dari Tulus tentang diri. Nah, kita akan lihat sama-sama dan mencoba untuk eh, mencoba melihat dari lirik kata-kata ini ya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan sama salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Ya, lagu ini menarik teman-teman karena ini mengajak bahwa ayo kalau bukan kita sendiri, kalau bukan kita sendiri yang jujur pada diri sendiri, siapa lagi gitu. Kita bisa mengajak diri kita berdialog jujur pada diri kita sendiri. Karena hanya dengan diri sendiri itu yang bisa kita percayai. Kalau kita cerita kepada orang lain itu belum tentu benar-benar menjaga kerahasiaan kita. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Ya, saya mau mengatakan memang betul. Di sini kan dikatakan bahwa luka-luka hilanglah luka. Supaya tentram yang berkuasa. Bukan luka itu yang berkuasa, tapi ketentraman, kedamaian hati yang berkuasa. Karena kita itu terlalu berharga untuk luka. Nah, untuk mengatakan pada diri kita bahwa semua baik-baik saja, itu bukan hanya cuma enggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Tapi kita mengabaikan perasaan itu, menekan kuat-kuat perasaan, emosi, luka kita. Nggak bisa. Ini yang tidak terekspresikan di lagu ini adalah bahwa luka itu perlu dirawat. Luka itu perlu dipeluk. Luka itu perlu diterima. Dan luka itu perlu akhirnya, luka itu dibiarkan berproses untuk sembuh. Barulah kita terang itu menjadi berkuasa. Karena ketika luka itu sudah dikelola, sudah ditumbuhkan menjadi cinta kasih, menjadi tumbuhan yang baru, maka ketentraman, kedamaian itu berkuasa atas diri kita. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Ini bagian dari self-care ya teman-teman. Kalau masih ingat topik saya yang sebelumnya tentang self-care, bagaimana kita bisa maksudnya
memberi perhatian, mengasihi diri kita dengan cara mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Karena ya diri kita lah yang memang berharga dan yang memang sudah melakukan banyak hal. Jadi kadang orang mengharapkannya dari orang lain. Dan ketika kita mengharapkannya kepada orang lain, kita kecewa. Ya, sebagai manusia, wajar kita mengharapkannya kepada orang lain. Tapi pada ujung akhirnya, kita akan melihat bahwa sebetulnya diri kita itu kuat, diri kita itu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Nah, ini self-compassion terhadap diri sendiri. Kalau kita masih terluka, katakan kepada orang lain dan jujurlah bahwa aku masih terluka, sehingga aku butuh waktu. Aku masih perlu waktu untuk bisa menerima keadaan ini. Emosi-emosi yang tidak menyenangkan ini. Luka yang disebabkan oleh berbagai hal itu. Enggak apa-apa, jangan memaksakan diri bahwa, oh ya harus mengampuni, harus memaafkan karena hukum Tuhan menggariskannya supaya aku dipandang sebagai orang yang baik dan lain sebagainya. Enggak, kadangkala kita perlu self-compassion pada diri sendiri. Kalau kita memang belum bisa, katakan dengan jujur bahwa saya memang belum bisa, saya sedang berproses untuk itu, beri saya waktu, dan saya pikir cukup untuk bisa proses saya untuk penerimaan saya kepada orang lain. Saya perlu menghargai diri saya sendiri, saya perlu memperhatikan suara batin saya sendiri. Nah, ini perlu kita kelola supaya luka kita menjadi luka yang membaik gitu. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik. Ya, kalau kita mau menghilangkan luka, kita perlu merawatnya. Luka itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Dan di sini bagaimana senyum itu jadi senjata. Bukan berarti, oh lukanya aku senyumin aja, jogetin aja gitu. Ada waktu, ada proses yang harus kita kelola agar luka itu berproses untuk menuju sembuh. Karena kalau hidup kita terbelenggu, dikuasai oleh luka, alangkah sayangnya. Dan kalau kita mengatakan, ya saat ini saya masih terluka, saat ini saya masih merasakan emosi-emosi yang tidak menyenangkan dalam hidup saya, tetapi saya meyakini berproses bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi bukan sesuatu yang langsung secara ajaib berubah begitu ya, tapi ada proses yang akan kita kerjakan, yang kita masing-masing perlu kerjakan PR-nya, dan sampai akhirnya kita mengatakan, saya baik-baik saja, saya sudah merawat luka saya dan luka saya sembuh, dan saya bisa menolong orang lain berproses menuju kesembuhannya. Baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Ya, ini seperti mindfulness ya. Kalau kita merasa lelah, ya nggak apa-apa, berhenti sejenak, mengatur nafas kita, maksudnya memberi waktu untuk diri kita, me time, untuk self-compassion, untuk kita berproses kembali. Luka-luka hilanglah luka, biarkan
Ini lagu dari Tulus tentang diri, dan semoga ini membuat teman-teman paling enggak di sesi yang pertama ini ya, kita belajar untuk luka itu enggak bisa dibiarkan begitu saja. Karena sebelum proses penyembuhan luka, kita pertama kali perlu bersedia atau merasakan dulu bahwa kita itu memang terluka, bahwa kita itu berdarah nih, kita terluka. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita terluka, maka kita akan menuju proses kesembuhan. Jikalau kita tidak pernah mengalami atau menyadari diri sendiri bahwa saya terluka, ya itu susah ya. Loh, oh sorry, saya tadi belum share screen ya. Oh maafkan saya. Ya, ini saya kembali share screen. Ya, ini before healing a wound, you must first admit that you are bleeding. Artinya, kalau kita belum pernah menyadari bahwa saya itu memang terluka, saya mengakui luka saya, bagaimana saya berproses untuk sembuh. Jadi, pertama kali kita perlu menyadari luka-luka yang ada di dalam diri kita. PR buat teman-teman, ya, ada beberapa jenis penyebab luka. Apa yang pernah teman-teman alami ketika teman-teman merasakan luka? Apakah karena dipermalukan, ada ekspektasi yang tidak realistis, ada pola pengasuhan yang tidak konsisten yang kita terima, atau diabaikan, dibanding-bandingkan, ada dalam lingkungan yang toksik, atau kita mengalami perasaan kehilangan duka cita yang tidak pernah kita kelola dengan sehat, dikhianati, ditolak, tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, atau kita merasa tidak diterima oleh lingkungan karena kegagalan kita. Nah, silahkan teman-teman merefleksikannya di rumah untuk ketika teman-teman mulai menyadari saya terluka itu langkah awal bahwa saya menerima luka itu. Dan nanti kita akan berproses di sesi merawat luka bagian yang kedua. Baiklah teman-teman, sementara saya akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Happy weekend dan tetap sehat. Bye-bye.